Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Asyifa Nadia Gafar. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Pendidikan Matematika UHAMKA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya anotasi bibliografikan. Di sini anotasi yang kedua saya untuk mata kuliah Review Jurnal Internasional yang diampu oleh dosen Dr. Samsul Ma'arif MPD. Di sini ada 3 jurnal yang sudah saya anotasikan dan saya presentasikan. Oke, untuk presentasi jurnal yang kedua, yaitu di jurnal yang ke-10 yang sudah saya anotasikan, berjudul Student Perception of Mathematics Mobile Blended Learning Using Smartphone, dan yang ditulis oleh Arifai dan Sugiman. Nah, di sini ada abstraknya, itu penelitian ini bertujuan untuk menyajikan persepsi siswa tentang ponsel matematika blended learning menggunakan smartphone. Nah, sebanyak 32 siswa SMP terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode campuran di mana kuantitatif dan kualitatif instrumen penelitian diberikan untuk mengungkapkan persepsi siswa terhadap pembelajaran mereka. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa siswa memiliki perspektif positif menuju pembelajaran mobile blended matematika menggunakan smartphone. Siswa cenderung senang dan merasa lebih percaya diri menggunakan mobile learning ini untuk belajar lebih secara efektif. Kemudian ada latar belakang, di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sejarah singkatnya, itu penggunaan konsep pembelajaran bergerak juga dapat meningkatkan kemampuan siswa. Keberadaan smartphone memiliki potensi untuk merangsang metode pembelajaran baru. Smartphone memiliki banyak kelebihan serta fitur yang dapat dimanfaatkan untuk belajar matematika. Nah, kemudian di pentingnya research ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan persepsi siswa tentang pembelajaran mobile blended matematika menggunakan smartphone. Nah, di sini ada research terdahulunya, itu menurut Srabesi et al., perangkat seluler dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan, alat, dan pembelajaran pendidikan baru untuk mendapatkan manfaat dari perangkat seluler di masyarakat. Nah, kemudian pertanyaan dari si peneliti ini sebenarnya tidak diuraikan secara langsung, tetapi yang saya tangkap yaitu apa sih persepsi siswa tentang ponsel yang berbau matematika belajar menggunakan smartphone. Nah, kemudian di sini ada metodologi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah metode. Penelitian ini didorong oleh pendekatan metode campuran di mana kuantitatif dan kualitatif instrumen penelitian diberi siswa terhadap pengalaman pembelajaran mereka dalam lingkungan pembelajaran mobile blended. Nah, dia terdiri dari 32 siswa kelas 7 yang berusia sekitar 12 sampai 14 tahun. Nah, kemudian data-data itu dikumpulkan menggunakan skala Likert. Nah, wawancara dilakukan untuk 16 siswa yang ditugaskan secara acak, dan hasilnya itu adalah triangulasi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang persepsi siswa tentang pembelajaran mobile blended. Kemudian ada sampel, yaitu 32 siswa kelas 7 yang berusia 12 sampai 14 tahun. Instrumennya itu adalah smartphone untuk belajar online, wawancara, dan tes. Kemudian juga ada kuesioner, maaf lupa saya masukkan. Nah, kemudian ada analisis, untuk analisis data wawancara. Mills and Huberman, metode analisis kualitatif diadopsi sebagai kerangka kerja utama. Jadi menggunakan metode Mills and Huberman. Nah, tahap ini ada 3, yaitu reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan gambar. Kemudian ada tingkat penelitian ini bisa dilakukan oleh guru, dosen, ataupun mahasiswa dan tenaga pendidik lainnya. Kemudian ada hasil atau result dari penelitian ini, yaitu siswa memiliki perspektif positif menuju pembelajaran mobile blended matematika menggunakan smartphone. Siswa senang belajar melalui tugas-tugas kelas yang dilakukan dalam bentuk kerja tim dan diskusi pengaturan. Mereka juga merasa tertantang untuk belajar secara mandiri melalui diskusi online yang ada difasilitasi oleh ajudan web atau orang webnya dan telepon pintar. Siswa juga percaya bahwa penilaian seluler membantu mereka untuk belajar secara efektif.
Kemudian di sini ada pembahasannya, secara umum guru itu setuju proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, paling saran yang diberikan oleh guru itu adalah untuk melakukan penelitian pada lembar kerja masing-masing siswa sebagai salah satu bentuk kontrol siswa di kelas. Langkah ini dilakukan agar siswa lebih fokus belajar menggunakan smartphone. Jadi, dia tidak menggunakan smartphone, pikirannya tidak kemana-mana atau tidak menyalahgunakan smartphone tersebut untuk hal-hal yang di luar buat belajar. Nah, di sini itu juga setelah pembelajaran siswa diberikan kuesioner untuk menentukan persepsi mereka, persepsi menurut mereka tentang pembelajaran mobile blended ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Siswa memiliki tugas kelas yang dimulai dengan masalah kontekstual dan dilakukan melalui diskusi kelas dan pengetahuan belajar. Nah, siswa dibantu oleh materi dalam bentuk penjelasan, animasi, gambar, dan diagram disajikan melalui orang dari webnya tersebut. Nah, menurut siswa, fitur penilaian seluler efektif untuk membantu mereka belajar matematika. Siswa memiliki perspektif positif terhadap mobile blended learning sehingga dapat dikatakan bahwa mobile learning itu cukup mumpuni untuk pembelajaran matematika modern gitu. Nah, cuma sayangnya penelitian ini hanya untuk mengevaluasi ponsel memadukan proses kualitas pembelajaran dari perspektif siswa. Nah, di sini ada rekomendasi dari si penulis ini. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan bahwa proses evaluasi difokuskan pada aspek-aspek lain yang menentukan kualitas pembelajaran mobile blended. Jadi ini adalah jurnal keseluruhan sudah saya anotasikan. Untuk jurnal yang ketujuh yang sudah saya anotasikan, di sini saya akan mempresentasikan hasilnya yang berjudul Using Mobile Technologies for Mathematics, Effect on Student Attitudes and Achievement. Penulisnya ini adalah Christine Fabian, Kate G. Topping, and Ian G. Baron. Di abstraknya ini yaitu di mana-mana perangkat seluler beserta potensinya menjembatani ruang kelas belajar ke dunia nyata telah menambahkan sudut pandang baru untuk pembelajaran matematika kontekstual. Studi ini menyelidiki pengaruh penggunaan teknologi terhadap sikap dan prestasi siswa. Pesertanya ini adalah 52 siswa dari kelas 6 dan kelas 7. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi mendapatkan tanggapan yang positif. Kemudian untuk latar belakang ini terbagi dari 4 bagian. Bagian pertama yaitu sejarah singkat, yaitu dalam sebuah survei penelitian matematika di Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir, Cheung Slavin 2013 menemukan bahwa teknologi menghasilkan efek positif pada prestasi siswa dibandingkan dengan metode tradisional. Namun, dari penelitian yang lain juga menghasilkan efek yang bervariasi ternyata. Gitu. Dari sinilah penelitian ini bergerak untuk mencari tahu lebih detail lagi efeknya gimana sih terhadap sikap dan prestasi siswa dari penggunaan mobile teknologi ini. Nah, kemudian pentingnya research ini yaitu bertujuan untuk memberikan beberapa bukti kuantitatif tentang efek penggunaan teknologi seluler di lingkungan belajar yang sesuai terhadap sikap dan prestasi siswa. Nah, di sini juga research sebelumnya itu melaporkan bahwa perspektif siswa pada penggunaan ponsel tidak memisahkan evaluasi aktivitas dan kegunaan tablet. Kemudian ada gap result-nya yaitu studi yang lebih baru oleh Bray and Takney tahun 2016 mempertimbangkan perubahan ini dan tidak menemukan perbedaan signifikan. Tuh, makanya dilakukanlah penelitian ini. Kemudian ada research question. Di sini ada 4. Pertanyaan pertama yaitu, apa pendapat siswa tentang penggunaan teknologi seluler untuk belajar matematika? Yang kedua, apakah ada perubahan sikap terhadap matematika ketika teknologi mobile digunakan untuk belajar matematika? Yang ketiga, apakah ada perubahan sikap mengenai teknologi saat teknologi seluler digunakan untuk belajar matematika? Dan yang keempat, apakah ada perubahan dalam kinerja siswa dalam tes matematika saat menggunakan ponsel mendukung kegiatan belajar matematika? Kemudian ada metode atau metodologi. Di sini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 5. Yang pertama adalah metode. Penelitian ini mengadopsi desain metode eksperimen semu. Nah, di sini itu ada kelompok kontrol dan kelompok
kelompok kontrol dan kelompok yang tidak kontrol. Di sini menggunakan evaluasi mikro, meso, dan makro atau M3 untuk menilai kegunaan pendidikan, dampak organisasi, dan antar hubungan mereka. Kemudian sampelnya ini adalah dua guru yang setuju berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Kemudian ada sebanyak 52 siswa dari kelas 6 dan kelas 7 yang berusia antara 9 sampai 11 tahun. Nah, kemudian ada instrumennya itu perangkat seluler, tablet, Android 4.2 dari 7 sampai 8 inci dengan biaya kurang dari 100 euro per setiap seluler tersebut. Nah, analisis datanya ini menggunakan uji T berpasangan untuk membandingkan skor kelompok pada pretest dan post-test dilakukan diikuti oleh uji T independen untuk membandingkan skor perolehan dari pada Investaris MAI. Dan tingkat penelitian ini bisa dilakukan oleh mahasiswa, kalangan berpendidikan, dosen, guru-guru, dan lain-lainnya. Kemudian hasilnya ini terbagi menjadi 3 evaluasi mikro, meso, dan makro. Di mikro ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengevaluasi kegiatan belajar secara positif gitu. Nah, untuk yang meso ini membuat siswa itu ditemukan penggunaan tablet itu menurut siswa itu menyenangkan, membuat belajar menjadi lebih mudah, berguna, dan pembelajaran matematika itu menjadi lebih baik dari yang biasanya. Untuk evaluasi makro ini sampel dites berpasangan untuk skor menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam semua subskala kecuali untuk kenikmatan atau kepuasan dalam pemakaian. Kemudian ada pembahasan dari sikap siswa itu sendiri, yaitu menjelaskan bahwa mereka menemukan kegiatan yang lebih menyenangkan dibuktikan dengan perolehan skor IN, dan kemudian hasil ini tidak sepenuhnya menggembirakan, tetapi ini bisa saja menafsirkan secara positif mengingat bahwa kelompok kontrol mengalami penurunan yang signifikan. Nah, kemudian untuk prestasi siswa ini yaitu beberapa siswa merasakan cara baru untuk melakukan pembelajaran matematika yang telah dibantu oleh pemahaman konsep yang lebih abstrak dan membantu mereka mengingat lebih baik. Dan kesimpulannya di sini yaitu di sini penelitian ini bergerak untuk menyelidiki efek penggunaan perangkat tablet untuk pembelajaran matematika dalam hal sikap, persepsi, dan prestasi. Nah, terus kemudian temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seluler mendapat respon yang positif dari siswa, dan tetap di sini itu karena tergantung hasil penelitian ini juga tergantung oleh kesalahan-kesalahan teknis, kesalahan mengambil sampel, lingkungan, fasilitas, itu berpengaruh semua atas hasil dari penelitian lainnya. Dan di sini di penelitian ini alhamdulillah mendapatkan efek yang positif gitu. Dan di sini ada rekomendasinya, yaitu di masa depan penelitian perlu membahas peran guru dalam implementasi. Ini rekomendasi dari si peneliti ini. Seperti itu. Education Mobile Learning in Elementary School. Jadi pengembangan mobile learning untuk RME pada sekolah dasar. Nah, di sini penulisnya itu adalah Ahmad Saiful Mirza, Farid Ahmadi, dan Tri Suminar. Abstraknya, penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya media pembelajaran berbasis TIK. Matematika belajar untuk anak-anak sekolah dasar yang masih induktif dan kurang baik karakternya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan realistis pembelajaran mobile pendidikan matematika untuk siswa sekolah dasar. Nah, metode penelitian ini menggunakan ADDIE untuk tahap analisis, desain, kembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, kemudian di sini hasil validasi ahli didapat presentasi 90% dengan kategori sangat bagus untuk kinerjanya, 92,5% dengan kategori yang sangat bagus untuk kompetensi isi kontennya.
Nah, kemudian hasil validasi ini dikategorikan sangat baik karena mendapatkan nilai 89%. Nah, selain itu, media ini juga berisi gambar, video, suara, dan pertanyaan konkret yang diatur dalam sistem online. Nah, berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa matematika realistis pendidikan mobile learning valid untuk digunakan. Nah, di sini ada latar belakangnya, terbagi menjadi 4 bagian. Yang bagian pertama yaitu sejarah singkat. Sejarah singkatnya itu pembelajaran dengan TIK sangat relevan di era ini. Selama ini, siswa dapat menggunakan smartphone atau tablet yang terhubung oleh internet. Namun, ia tidak mendapatkan keuntungan dari smartphone atau tablet tersebut. Nah, dengan menggabungkan RME dengan mobile learning akan membuat kegiatan belajar lebih bermakna dan siswa menjadi lebih bisa berpikir secara logis. Nah, pentingnya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran seluler RME untuk siswa kelas 4 sekolah dasar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar sesuai dengan kurikulum 2013 yang terdiri dari spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, research terdahulunya ini sejalan dengan Wardono, DKK yang sudah terlebih dahulu menurutnya adalah matematika itu belajar meminta siswa berpikir logis, analitis, kritis, dan realistis. Nah, kemudian di sini juga yang paling penting perangkat seluler oleh guru dapat menyediakan ketertarikan siswa untuk dijadikan guru yang memiliki pengetahuan atau pendekatan dari berbagai pihak akses, sumber informasi, dan alternatif. Menurut Wan and Nicholas tahun 2013. Di sini juga ada gap resultnya yaitu pembelajaran matematika harus mengacu pada teori perkembangan kognitif Piaget di mana siswa di sekolah dasar memasuki fase operasional konkret. Menurut Egan 2012 dan matematika adalah inti dari sains, jadi membuat siswa berpikir logis oleh Marwazi 2019. Kemudian pertanyaan dari si peneliti ini yang saya rangkum yaitu bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran seluler RME yang valid untuk siswa kelas 4 sekolah dasar yang sesuai dengan K13. Kemudian di sini ada metode atau metodologi. Di sini metodenya itu menggunakan ADDI cabang 2010 tapi hanya sampai pada tahap pembangunan. Nah, validasi media dilakukan dengan menggunakan validasi ahli tentang konten, media, dan latihan. Sampelnya ini adalah 44 siswa sekolah dasar dan guru. Instrumennya ini menggunakan kuesioner, wawancara, dan lembar validasi menggunakan skala Likert. Adapun penilaian produk ada 4 kategori, sangat baik, bagus, cukup baik, dan tidak baik. Kemudian analisisnya ini, perkembangan media dimulai dengan kebutuhan analisis. Dalam analisis ini, mereka adalah 44 siswa dan guru. Nah, yang pertama itu pembelajaran matematika, RME, pembelajaran media, penggunaan perangkat atau smartphone. Yang kelima, media pembelajaran seluler. Padahal kebutuhan guru akan ponsel RME juga meliputi pembelajaran matematika, pembelajaran matematika realistik, pembelajaran media, penggunaan smartphone, dan media pembelajaran seluler yang diimplementasikan dengan menggunakan wawancara. Kemudian tingkat penelitian ini bisa dilakukan oleh mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Nah, di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Ini adalah hasil dari validasi konten dan validasi media. Dapat disimpulkan bahwa RME mobile belajar pada tahap pengujian materi yang diterima skor 36 dari 40. Dalam hal ini, menurut ahli media, bahan uji ahli dikatakan menjadi sangat baik, sedangkan menurut ahli media berdasarkan tabel 2, skornya adalah 37 dari 40 yang artinya sangat bagus, dalam kriteria yang sangat bagus dan bisa dikatakan bagus sejak nilai itu presentasi mencapai 75%. Nah, kemudian ada pembahasan di sini yang tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu dalam analisis. Ada kebutuhan siswa akan media seluler, juga ada kebutuhan guru dalam penggunaan media seluler itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada tahap pembuatan. Di sini tahap selanjutnya itu dirancang dengan membuat prototipe. Prototipe media harus diperhatikan alat yang dapat membantu pengajaran dan proses pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik. Nah, persiapannya ini yaitu yang pertama terdiri dari beranda, navigasi menu, kompetensi inti, KD, kompetensi dasar, terus kemudian ada sasaran, prates atau pretest, materi, soal latihan, kemudian ada evaluasi dan profil pengembangan.
Nah, kesimpulannya di sini adalah berdasarkan hasil RME MOBE pengembangan pembelajaran, setelah dianalisis dan dibahas sesuai dengan teori bahwa media valid untuk digunakan. Media harus valid melalui tahapan analisis kebutuhan, pembuatan prototipe, penggunaan oleh pakar media, pakar konten, dan praktisi. Selain itu, media yang dikembangkan dapat dikategorikan sangat baik setelah melalui pengujian dengan nilai di atas 75%. Nah, di sini ada rekomendasinya yang saya dapat simpulkan, yaitu metode dalam penelitian ini hanya sampai ke tahap pembangunan. Untuk penelitian selanjutnya, alangkah disarankan lebih ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dan lebih baik. Terima kasih. Oke, dari ketiga jurnal yang sudah saya anotasikan, saya lebih menyukai jurnal yang berjudul Using Mobile Technology for Mathematics dikarenakan pembahasan yang dibahas di dalam jurnal tersebut lebih rinci, lebih lengkap, dan lebih detail, dan saya juga lebih memudahkan saya untuk menganotasikan jurnal tersebut karena semuanya sudah terdapat di sana. Di sana juga ada rekomendasi dan beberapa studi-studi sebelumnya yang banyak dijelaskan di jurnal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.